Sel volta dan korosi. Jadi untuk aplikasi redox ini, kita ada 2 sel yang sesuai dengan aplikasi redox, yaitu sel volta dan korosi. Ketika mempelajari sel volta dan korosi ini, sebenarnya kerja sel volta dan sel elektrolisis itu, berlawanan. Jadi kita sekalian aja buat kotak untuk memahami materi ini. Jadi gitu ya. Perbedaan sel volta dan sel elektrolisis. Jadi, sel volta itu adalah sel atau rangkaian yang merubah reaksi energi kimia menjadi energi listrik. Kalau sel elektrolisis itu, mengubah energi listrik menjadi kimia. Sel volta itu reaksinya berlangsung spontan. Jadi sel volta itu sel-sel yang reaksi kimianya tuh berlangsung alami, kemudian nanti dirubah menjadi listrik. Kalau sel elektrolisis itu adalah, sel yang, reaksi kimia itu sebenarnya tidak bisa berlangsung secara alami, tapi dengan bantuan listrik reaksi tersebut bisa terjadi. Karena sel volta dan sel elektrolisis ada bagian dari listriknya, maka kita memerlukan elektrode untuk menyambungkan listriknya. Ada katoda sama anoda. Keduanya ini bisa kita singkat kalau sel volta itu adalah kenapa. Hmm, sorry, kalau sel volta itu adalah kapan. Katoda positif, anoda negatif. Kemudian kalau sel elektrolisis, kenapa katoda negatif, anoda positif? Hmm. Kemudian jadi, namun keduanya memiliki kesamaan, di mana kalau katoda tuh selalu tempatnya reduksi, anoda selalu tempatnya oksidasi. Begitu juga dengan sebelah sini, katoda reduksi, anoda oksidasi. Kemudian bisa dilihat K, kalau cara menghafalnya sih sebenarnya simpel. Boleh juga menggunakan, apa apa namanya, pakai huruf mati ataupun huruf hidup, perhatiin K kan huruf mati, reduksi huruf mati. Nah, kemudian kalau A kan huruf hidup, anode, berarti reaksinya tuh U. Atau kalian juga bisa menghafalnya menggunakan kata-kata kare. Katoda tuh reduksi, berarti anodanya adalah oksidasi. Jadi antara sel volta sama sel elektrolisis itu mereka perbedaannya di tanda. Kalau sel volta kapan, kalau sel elektrolisis kenapa. Nah, sel volta dan kalau sel volta itu punya jembatan garam yang menghubungkan dua gelas atau dua sel. Kalau sel elektrolisis itu cuma ada satu gelas. Kalau sel volta itu baterai, contoh kehidupannya aki dan pengkaratan, kalau sel elektrolisis penyembuhan logam. Jadi secara umum itu gambaran sel volta adalah sel yang eee, mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, ini bisa kalian lihat, eee, di sini ada sel volta, di mana ini adalah jembatan garam. Nah, ini adalah jembatan garam. Nah, jembatan garam ini adalah yang menstabilkan ion-ion yang berlebihan. Ini adalah dua larutan yang berbeda. Ini adalah elektrode. Jadi kalau yang ini yang ada di sini, kemudian ini juga, ini adalah elektrode. Nah, elektrode itu adalah logam yang digunakan untuk menghantarkan listrik. Jadi yang antara kabel sama larutan itu dihubungkan oleh elektrode. Pada kasus ini elektrodenya menggunakan Cu, tembaga, kalau ini elektrodenya seng, Zn atau seng. Nah, ini adalah larutannya.
kemudian ada tanda anoda ke katoda. Nah, arahnya itu selalu dari anoda ke katoda. Anoda ke katoda. Nah, jadi makanya arah panahnya ke sebelah sini. Jadi anoda itu dia akan oksidasi dulu, meluruh sengnya. Jadi tuh arah kan selalu dari anoda ke katoda tuh. Jadi seng ini lama-lama oksidasi, melepas elektron, elektronnya jalan. Nah, terus dibaca amperemeter, kemudian masuk lagi di sini. Nah, akhirnya ini mengikis karena oksidasi atau hancur, dan ini semakin lama semakin tebal. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian disuruh menggambarkan rangkaian sel volta, itu tidak perlu yang kok lengkap ini, kalian cukup gambarkan ada 2 larutan, kemudian kalian bisa gambarkan ada jembatan garamnya. Jadi, nggak perlu yang apa, se yang harus bagus seperti ini, enggak, yang penting kalian umumnya tuh kalian tahu kalau misalnya, eee, ini loh di sini ini harus ada elektrodanya, kemudian harus ada sel voltanya, jadi cuman perlu itu aja. Mmm, nah ini kan cukup gambarkan ini. Nah, jadi, gambarkan itu aja, terus ini dikasih tahu ini larutannya apa, kemudian ini dikasih tanda ini ada voltmeter atau amperemeter untuk mengukur tegangan. Kalian cukup gambarin seperti ini dan kasih keterangan ini misalnya pakai AG, ini misalnya pakai CU elektrodanya. Jadi cuman itu sih kalau misalnya kalian disuruh diberikan soal, terus menggambarkan rangkaian dari sel volta. Kemudian di dalam sel volta ini berarti ada tambahan ya, arah selalu dari anoda ke katoda. Apakah, elektrolisis juga begitu? Sama. Jadi arahnya juga sama dari anoda ke katoda. Mmm. Kemudian, nah masalahnya tuh di sel volta tuh apa aja sih yang suka ditanyakan? Nah, dalam sel volta itu biasanya yang paling dasar adalah bagaimana menentukan siapa yang katoda dan siapa yang anoda. Atau kalau katoda tuh nama lain dari apa? Reduksi, siapa yang reduksi, eee, dan siapa yang mengalami oksidasi. Mmm, nah, jadi siapa yang oksidasi dan siapa yang reduksinya? Nah, dari beberapa hal itu ada beberapa cara untuk menentukan katoda sama anoda atau siapa yang reduksi, siapa yang oksidasi berdasarkan beberapa data. Jadi kondisional gitu. Yang pertama, menentuin siapa reduksi dan oksidasi itu dari gambar. Biasanya di UN sering juga keluar seperti ini. Kalau di soal itu tidak ada tanda positif sama negatif seperti ini misalnya kita buang dulu, cuman ada arah panahnya, maka anggap aja gambarnya tadi tidak ada ya. Ingat kita bisa lihat, oh teorinya arah elektron itu selalu dari anoda ke katoda. Nah, di sini anodanya siapa? Lihat arah panahnya, gitu. Di sini menggunakan elektroda PT. Berarti dari PT menuju CU. Nah, arah panahnya seperti itu. Atau, hmm, iya PT ya ini. Kemudian ini seperti misal, anoda misalnya ini ZN ya, ini typonya.
Misalnya ini typo, ini ZN misalnya, saya ganti ZN. Nah, kalau seperti ini berarti arah anodanya kan lihat dari sebelah sini kan, berarti ZN menuju CU. Karena kita ngelihat dari arah panah nih, oh anoda ke katoda, anodanya berarti kan dari ZN menuju CU, lihat arah panah yang saya tunjukkan di sebelah sini. Nah ini loh yang arah panahnya. Nah, berarti dari anoda ke katoda ZN ke CU. Berarti dengan kata lain ZN ini ngalamin oksidasi, terus CU adalah reduksi. Dari arah panah dulu ya. Kemudian kalau udah ada gambar, bisa saja nggak ada gambar, tapi dari nilai R-nya. Nah, misal ada soal, ternyata nih, misal ya, saya lupa sama nilainya juga nih. Misalnya ada nilai, misal ya, saya lupa nilai E. Misal ada E-rate dari ZN, terus ada nilai E-rate dari CU. ZN-nya misal ya, ini minus 1,5 volt. Kemudian si C, kemudian si CU itu berarti minus 0,5 volt misalnya. Atau positif 0,5 misal ya, saya lupa tadi menyertakan datanya. Nah, kalau nggak ada gambar Bu, tapi hanya ada nilai E-rate, jadi gini, kenapa E-rate Bu, bukan E-ox? Jadi E itu adalah potensial dari E itu adalah potensial listriknya, atau berapa banyak sih listrik yang bisa dihasilkan dari suatu logam. Nah, kenapa harus dalam bentuk reduksi, Bu? Jadi, logam-logam itu diukur listriknya itu dalam keadaan reduksi. Nah, jadi seperti itu ya. Makanya eret artinya. Nah, kalau ngelihat seperti ini, kalian kembalikan lagi ke hafalan kalian. Oh, kalau pakai nilai itu berarti kapan katoda positif dan anoda lebih negatif. Nah, kalau katoda itu lebih positif dan anoda lebih negatif. Dengan kata lain, anoda atau oksidasi itu lebih kecil. Lebih kecil. Nah, di antara sini, mana yang lebih kecil, min 1,5 atau 0,5? Ini lebih kecil, berarti ini yang mengalami oksidasi. Nah, seperti itu. Kemudian, cara menentukan data berikutnya, kalian boleh menggunakan kalau nggak ada nilai, nggak ada gambar, berarti kalian boleh menghafal deret volta. Nah, misalnya kalian menggunakan deret volta itu, berarti yang disebutkan yang pertama, ini nilainya nah ini nilainya, ini oksidasi negatif, kalau dalam garis bilangan negatif, yang ini kan kok semakin ke kanan kan semakin positif ya. Berarti, nah negatif ini adalah oksidasi. Nah, yang positif itu adalah reduksi. Nah, kalian bisa buat hafalan, kemudian kan bisa itu yang disebutkan lebih dahulu itu oksidasi, yang sesudahnya berarti nanti reduksi. Ini kalian boleh buat pakai bahasa lucu, terserah. Kemudian, nah itu berarti
cari Zendin, Krom, Zainuddin cari pembantunya, terus ada hidangan, cumi, jadi ini adalah urutan dari logam Li, K, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, Al, H2O, kemudian Zn, Krom, Fe, Cd, Ho, nikel, Sn, Pb, H, Sb, Bie, bismut, dan Hg. Nah, ini kan bisa buat kalimat yang lucu. Versi kalian bisa cari di internet cara membaca atau membuat deret ini. Jadi artinya begini, misal ya, tadi kan ada pertanyaan nih, misal ada soal, ada suatu logam misalnya. Ini ada suatu logam, ada 2 logam ya. Yang satunya tuh ada logam Zn. Terus yang satunya lagi tuh adalah logam Cu. Dari 2 logam ini, mana yang akan oksidasi atau reduksi, atau mana yang anoda dan katoda. Jadi kalau lihat ini, kalian buat garis bilangan dulu nih. Nah, siapa yang disebutkan duluan, Zn atau Cu? Mana ya Zn? Ini, berarti ini Zn. Nah, ini Zn, kemudian ada Cu. Nah, perhatikan Cu di sebelah sini ya. Oh, Cu itu sesudah Zn. Kalau seperti ini, karena Zn lebih dahulu disebut, berarti ini oksidasi. Berarti Cu adalah reduksi. Begitu. Jadi, cara menentukan oksidasi dan reduksi itu ada 3 cara. Yang pertama, bisa menggunakan, ada 3 cara ya, berarti yang udah dipelajari. Yang pertama tuh berdasarkan gambar, jadi lihat arah panah, lihat nilai SL-nya. Yang ketiga, lihat deret volta. Kemudian, kalau diagram, nah biasanya nih yang suka ditanya di sel volta, selain dari siapa oksidasi dan reduksi, biasanya itu ditanya cara menggunakan diagram selnya dan S-sel. Jadi, diagram sel ini buat apa sih? Nah, diagram sel itu adalah cara penulisan atau notasi yang menggambarkan yang oksidasi dan reduksi dalam sel volta. Nah, jadi nanti gimana cara menuliskan diagram sel? Jadi logam yang oksidasi akan ditulis lebih dahulu, baru reduksi. Oksidasi garis reduksi. Jadi misal nih dari soal kalian tuh udah tahu kan yang oksidasi itu Zn, maka kalian bisa menuliskan seperti ini. Zn menjadi Zn, kan oksidasi ya, berarti Zn 2+. Misalnya ada yang nanya, Bu, kok Ibu tahu dari mana Zn itu 2+? Jadi nanti tuh ada keterangan logamnya tuh berapa muatannya. Atau kalian memang udah hafal, oh Zn itu 2+, oh Ca itu 2+. Kalau kita sering latihan itu tuh lama-kelamaan kita hafal sama muatannya. Reduksi menjambatan garam, reduksinya Cu ya, saya pakai contoh yang ini. Cu, di sini Cu2+, kemudian menjadi Cu. Nah, terus jangan lupa sama fase. Nah, fase itu penting supaya menggambarkan prosesnya. Logam kalau berbentuk muatan 0 di atasnya ini berarti dia berbentuk solid. Kalau logam ada muatan di atasnya, ada muatan gini nih, berarti berbentuk akuos atau lelehan.
Kemudian Bu, kok Ibu aqueous bukan lelehan? Jadi biasanya sel Volta itu lebih menggunakan larutan, makanya umumnya aqueous. Kalau ini Cu berarti ini juga aqueous, kemudian ini solid. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah contoh dari penggunaan diagram sel. Nah, kemudian pertanyaannya, gimana mencari SL-nya? Nah, tadi ada dengar yang namanya E-reduksi. E-reduksi itu adalah ukuran potensial listrik dari suatu logam, itu kalau S, reduksi. Nah, kalian kenalan lagi sama yang namanya E-sel. Nah, S-sel, bentar ya. Nah, S-sel itu udah ada rumusnya. S-sel tuh sama dengan E-rate dikurang E oksidasi. E-rate dikurang E-ox. Jadi nanti kalian mencari S-sel atau S-sel itu apa sih, Bu? S-sel itu adalah nilai potensial listrik yang dihasilkan dari dua logam tersebut. Jadi E-rate dikurang E-ox. Itu tinggal nanti ada soal yang langsung menuliskan, oh kalau Zn tuh nilainya segini, volt, Cu segini. Jadi kan tinggal masukkan rumus ini. Oke. Kemudian kalian lanjut ke sudah. Jadi di sel volta itu paling yang ditanya adalah siapa katoda, siapa anoda, menggunakan 4 biasanya cara pakai reaksi kimia biasa. Jadi kalian harus tentukan siapa oksidasi, siapa reduksi dari reaksinya. Yang kedua, menentukan dari pakai gambar. Kalau gambar, kalian tinggal ngelihat dari arah panahnya seperti ini, dari anoda ke katoda. Kemudian bisa menggunakan nilai dari eret. Nilai eret itu atau nilai masing-masing potensial listrik logamnya. Jadi kalau dia lebih kecil berarti dia oksidasi. Kalau dia lebih besar berarti dia reduksi. Dari situ kita tahu tuh siapa yang katoda dan siapa jadi anoda. Ingat katoda itu reduksi, anoda adalah oksidasi. Nah, kalau nggak ada nilai, nggak ada gambar, berarti kita pakai hafalan. Menggunakan hafalan seperti ini berarti menggunakan hafal yang deret logam ini. Banyak sekali di internet tersebar cara menghafal deret logam ini, yaitu ini kan cari sendiri aja ya, mana yang lebih nyaman. Kemudian ada menentukan diagram sel dan S-sel. Jadi diagram sel itu notasi yang menggambarkan oksidasi dan reduksi dalam sel volta. Jadi nulisnya gampang, oksidasi menjadi reduksi. Ini contoh penulisannya. Oksidasi ditulis lebih dahulu, baru reduksi. Dan kemudian menentukan S-sel. Dah sekarang itu bahan dasar dari sel volta nih. Nah, sekarang saya mau masuk ke aplikasi sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, kalau menggunakan deret kereaktifan logam ini, sebenarnya kita juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, deret kereaktifan logam ini bisa menjadi dasar kita untuk menyimpan perhiasan logam. Contoh, ingat, yang harus kita ingat adalah oksidasi. Perhatikan, oksidasi itu adalah deret yang logam-logam yang berada di sebelah kiri. Jadi, kalau logam-logam yang berada di sebelah kiri itu artinya akan lebih mudah teroksidasi. Kalau teroksidasi, berarti lebih mudah cepat hancur. Nah, jadi contoh nih, misal ya, ada ini nih, misalnya saya ada kotak perhiasan. Kotak perhiasan saya itu terbuat dari misalnya besi. Kotak besi misalnya. Nah, kemudian saya simpan gelang emas saya misalnya. Iya, gelang emas berwarna
emas ya, warna kuning ya atau ini. Nah, emas ini dari AU misalnya emas. Nah, ingat ketika saya menyimpan perhiasan emas ini, saya mau emas saya tuh aman. Nah, kalau kalian ngelihat deret volta Fe sama AU, ini Fe, ini AU. Siapa duluan disebutkan? Fe lebih disebutkan dahulu daripada AU. Berarti Fe lebih oksidasi dan AU lebih reduksi. Artinya, coba perhatikan, maka di dalam deret volta itu ada Fe lebih dahuluan daripada AU, berarti Fe-nya ini oksidasi, AU-nya adalah reduksi. Ketika Fe dan AU ini oksidasi sama reduksi, jadi kan Fe itu oksidasi. Yang hancur atau yang cepat kopos yang mana? Yang oksidasi. Yang ini, yang reaktif. Ini saya merahkan ya. Berarti Fe ini makin lama makin hancur. Apakah berarti prinsip penyimpanan saya benar? Benar, karena saya menyimpan emas. Fe hancur juga nggak apa-apa, yang penting AU-nya atau gelang emas saya itu tetap aman. Ini nggak masalah hancur. Tapi kalau kita kembalikan kasusnya lagi menjadi seperti ini, misal ya, saya punya anting-anting misalnya berbentuk bintang. Nah, misal. Kemudian anting-anting tersebut dari tembaga misalnya. Anting tembaga. Atau anting dari tembaga itu tuh Cu. Kemudian saya simpan dalam wadah emas. Misalnya, saya kan orang kaya nih, misalnya nih. Saya simpan dalam wadah emas. Wadahnya emas atau AU. Ingat, saya ini mau menyimpan anting-anting. Jadi saya harap ketika saya menyimpan anting, anting itu tidak rusak. Namun, kalau melihat dari deret volta, siapa yang lebih reaktif? Kita kembalikan ya, emas sama Cu. AU sama Cu itu duluan Cu, baru AU ya. Ini Cu, tembaga, ini AU. Nah, apa yang terjadi? Berarti kalau di dalam deret volta itu tuh Cu dulu, Bu, baru si AU. Berarti Cu ngalamin oksidasi. Ingat, kalau dia mengalami oksidasi, berarti dia tuh yang akan hancur. Maka ketika saya menyimpan anting-anting saya dari tembaga, itu saya simpan dalam emas, bukannya bagus disimpan, tapi lama-kelamaan si Cu ini akan hancur. Berarti gagal dalam disimpan. Jadi jangan menyimpan tembaga, barang yang mau kita simpan tembaganya itu di dalam wadah emas. Jadi barang yang kita simpan yang tembaga tersebut malah hancur. Jadi seperti itu. Kemudian masuk ke aplikasi volta yang lain. Nah, aplikasi volta yang lain itu adalah korosi. Jadi korosi itu merupakan sel volta yang terbentuk secara alami. Jadi di situ ada redoks spontan pada katode dan anode yang terbentuk. Korosi akan terjadi jika ada gas O2 dan air. Jadi yang patut dijadikan catatan, jadi yang membentuk apa sih korosi itu kalau ada oksigen sama air. Nah, maka dipercepat lagi dengan kondisinya adanya asam dan larutan elektrolit serta permukaan yang tidak rata. Gitu. Ini contoh ya. Nah, kalau kalian melihatnya di sini
Reaksi yang terjadi pada korosi besi, di sini ada logam besi, kemudian berkarat, nih berkarat menjadi Fe, dia ngalamin oksidasi ya, Fe padat menjadi Fe2+, ini bukan es ini aquos, kan ya? Aquos, ini menunjukkan kalau dia hancur. Nah, kemudian O2 itu, tambah 2O 4 elektron. Berarti di sini Fe adalah yang mengalami oksidasi, makanya kalau berkarat tuh yang hancur tuh besi. Yang reduksi adalah O2. Dikali terus menjadi ini. Jadi suka ditanyain tuh kalau dalam pengkaratan besi, yang berkarat tuh siapa? Nah, yang berkarat tuh adalah besi. Maka kalau besi yang berkarat berarti besi yang mengalami oksidasi. Kemudian pertanyaan soal urutkan peristiwa korosi berikut yang paling cepat dan paling lambat. Nah, kalau di pertanyaan seperti ini, mana yang paling cepat dan paling lambat, maka kita harus ingat kembali sama deret volta. Yuk kita sama-sama ya, ada Li. Kemudian ada B, barium, kalsium, terus kemudian kalau melihat ini, nah kalau nggak segini, nah ini voltanya semakin ke sana berarti, nah semakin ke sana berarti semakin disebutkan duluan berarti dia negatif atau oksidasi, atau negatif ya, lebih negatif nilainya atau lebih kecil. Yang disebutkan setelahnya itu reduksi. Dah. Kemudian kalau melihat kalau Fe yang mana sih yang paling cepat berkarat? Kalau Fe didekatkan sama Mg, di sini Fe mana? Mg yang mana? Ini. Nah, Mg itu lebih dahulu disebutkan baru Fe. Berarti Mg ini lebih oksidasi. Kalau oksidasi itu berarti ingat ya prinsipnya ini saya merahkan. Oksidasi itu yang mengalami karatnya. Itu berarti yang berkarat. Iya, oksidasi itu berarti yang berkarat, berarti kalau Fe sama Mg, karena Mg lebih dahuluan dibanding Fe, maka Mg yang berkarat. Ini saya tandai merah ya. Ini yang rusak, bukan Fe-nya. Berarti Fe-nya aman. Kemudian, kalau Fe sama Ag, ini Fe, sini Ag. Berarti siapa yang lebih disebutkan? Atau dahulu disebutkan besi, berarti besi yang berkarat. Kemudian pada wadah ketiga nih nggak ada diberikan apa-apa. Berarti dia berkarat secara normal. Jadi kalau kita lihat mana yang paling cepat tentu saja wadah 2. Itu paling cepat. Kemudian wadah 3. Kemudian karena dia berkarat secara alami. Terus dan wadah 1. Karena 1 tuh nggak berkarat, karena yang berkarat adalah Mg. Jadi ini nih kalian bisa sebut dengan
apa sih namanya, perlindungan anoda. Jadi ada logam lain yang, apa sih namanya, ada logam lain yang melindungi, sehingga besi nggak berkarat. Itulah namanya pengorbanan anoda atau pengorbanan oksidasi. Ada logam lain yang teroksidasi, melindungi si Fe. Kita boleh sebut dengan perlindungan katoda atau pengorbanan anoda. Jadi ada orang lain yang teroksidasi. Kemudian soal nomor 2, di antara gambar koresi berikut ini, mana yang paling cepat mengalami korosi ke paku yang paling lambat? Yang paling lambat. Jadi paku yang paling cepat dan paling lambat. Ingat, korosi itu disebabkan oleh adanya H2O, ada air, dan oksigen. Nah, berarti dan diperparah dengan adanya asam, kemudian adanya zat larutan elektrolit lain, adanya larutan elektrolit, kemudian bisa jadi yang C juga, adanya permukaan tidak rata. Bisa juga seperti itu. Nah, terus ada nggak nih siapa ya? Udara sama air. Jadi yang pertama tuh paku tuh kontak sama udara atau oksigen di sini dan ada air. Berarti nomor 1 tuh akan berkarat dengan normal pokoknya. Terus yang kedua, dia ada paku, di sini ada ditutup, berarti nggak ada oksigen masuk, dan dikasih kapas CaCl2. Jadi ini ada CaCl2 anhidrat, jadi nomor 2 itu ada namanya zat anhidrat. Kalau kalian ketemu namanya zat anhidrat di sini, berarti dia tuh zat yang atau anhidrolus itu adalah yang menyerap air, yang menyerap kelembapan. Nah, kalau menyerap kelembapan itu seperti apa, Bu? Jadi dia tuh H2O sama O2, H2 sama O2 itu nggak masuk. Salah satu anhidrous yang sering kita pakai itu contohnya itu silikon yang ada di sepatu kita. Jadi kok kita beli sepatu, sepatunya wangi-wangi aja kan kalau ada di kotak, karena walaupun disimpan lama di gudang, karena dia ada zat silika gel yang bersifat anhidrous, dia menyerap kelembapan. Kalau menyerap kelembapan itu seperti apa? Dia nggak ada air, juga nggak ada oksigen, maka dia mencegah paku untuk berkarat. Namun ada kelemahannya, ketika kapas ini habis, maka proses pengaratan akan kembali dimulai. Jadi nomor 2 ini lamban, berkarat, tapi ada keadaan tertentu malah cepat kalau habis ya. Kemudian air tanpa udara. Jadi ada sebuah paku nih, dia ditutup, berarti dia nggak masuk oksigen, terus air juga dididihkan. Nah, berarti kalau dididihkannya harusnya pergi kan? Kalau dia pergi, berarti airnya hilang. Tapi di sini airnya juga ini, apa sih namanya, ditutup. Jadi kembali terus, lama-kelamaan tetap bisa berkarat. Terus di sini dikasih oli, pakunya ada oli atau minyak. Nah, minyak ini mencegah sekali oksigen untuk masuk, air juga nggak bisa masuk. Berarti ini paling lamban. Kemudian ada udara, air, sama garam. Pakunya ada udara, ada air lagi, udah gitu ada garam lagi. Berarti jauh lebih cepat. Nah, kalau kayak seperti ini, kayak gimana ya, Bu? Maka kita boleh mengurutkan dulu mana yang paling lambat. Yang paling lambat pasti adalah oli. Itu pasti. Kemudian
baru kalau ada anhidrous. Nah, 4 sama 2. Kemudian ditambah lagi kalau nomor 3. Itu agak cepat sedikit karena ada air yang dididihkan tapi ditutup. Jadi airnya walaupun dididihkan tapi dia kan karena ditutup airnya bolak-balik naik turun nih. Jadi airnya bisa berkarat juga. Terus siapa yang lebih cepat berkarat? Oh, bentar-bentar. Pertanyaan soalnya adalah dari yang paling cepat. Cepat ya? Paling cepat ke lambat. Nah, yang paling cepat adalah tentu saja nomor 5 paling cepat karena dia apa sih namanya? Ada udara sama air. Kemudian yang paling lambat ini ya, paling lambat tuh oli. Otomatis. Terus sebelum oli kita punya nomor 2 karena dia ada anhidrous. Kemudian yang paling cepat tuh itu 24 sudah, kemudian 24 sudah berarti 5, kemudian 1, kemudian 3, baru Jadi yang paling cepat tuh adalah nomor 5 karena ada udara, air, sama garam. Kemudian nomor 1 berkarat normal. Kemudian nomor 3 ada air tapi udaranya tertutup. Berarti dia ada satu faktor tetap berkarat tapi agak lambat. Kemudian kelambat lagi ya. Kelambat tuh nomor 2 ada CaCl dan paling lambat adalah 4. Begitu. Jadi, terus apa sih yang harus kita lakukan agar korosi itu bisa kita perlambat? Jadi banyak cara. Solusinya korosi bisa diperlambat dengan beberapa hal. Yang pertama, bisa mengoleskan oli. Nah, mengoleskan oli biasanya pada benda-benda yang berputar seperti jeruji motor, seperti rantai, atau roda, atau rantai. Atau jeruji yang putaran roda itu loh, besi putaran roda atau rantai, atau pagar. Nah, putaran roda pagar itu kan biasa kita olosi pakai oli. Kemudian bisa juga korosi atau pengkaratan diperlambat dengan melapis plastik. Contohnya pada rak piring. Terus yang ketiga, bisa melapis dengan logam Mg. Jadi Mg-nya itu berkarat dulu melindungi si besinya. Contoh pada pipa bawah tanah. Kemudian pipa bawah tanah, kemudian baling kapal. Baling-baling kapal nelayan, baling-baling bawah pada perahu. Nah, itu. Atau contoh lagi adalah kaki atau dasar dari menara, jembatan, beton dasar bawah jadi jembatan ya kayak menara. Itu kayak diberikan ada lempengan logam Mg. Terus yang keempat, salah satunya lagi adalah pelapisan dengan timah atau SN. Jadi SN itu contoh pada makanan kaleng makanan. Jadi makanannya tuh di coating atau jadi kaleng makanan itu kan dari besi. Karena besinya berkarat, jadi tuh kita lapisin dulu sama SN. Jadi SN tuh melapisi supaya makanannya tuh tidak SN kan lebih reduksi ya daripada
CFE, jadi oksigen mau masuk itu nggak bisa. Jadi karena masih terlindungi sama SN. Namun kalau kaleng makanannya tuh jatuh, logam SN ini adalah logam yang mudah rusak. Jadi begitu SN-nya retak, misalnya kan kaleng makanan atau kaleng susunya jatuh nih, terus penyok. Timah itu biasanya adalah logam yang mudah rusak. Jadi begitu kaleng makanannya jatuh, timahnya robek dikit, nah itu pengkaratan akan jauh lebih cepat. Gitu. Kemudian yang kelima ada contoh pelapisan atau galvani. Ini pada galvani itu berarti pelapisan dengan SN misalnya ya pelapisan ZN pada tiang listrik. Nah, atau nomor 6 bisa juga pelapisan sendok dengan perak. Supaya lebih indah dan lebih bagus. Biasanya ini ke perhiasan. Nah, seperti itu. Jadi itulah materi-materi untuk volta dan korosi. Saya harap kalian mengerti. Kalau merasa ada yang tidak mengerti, coba cek nanti di latihan video volta 1 dan volta 2. Sekian hari ini materinya. Lanjutkan lagi ya video latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.